القدسي من أسرار المعارف وتأمل ما أوحى إليه من الدقائق واللطائف وما وصل هذا العبد الموفق إلى هذه المرتبة العظيمة. الحمد لله والشكر لله alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Akhirnya maupun batinnya dan kembali kita berkumpul bersama-sama membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Akhirnya kita baca bab pentingnya mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram dan memperbanyak sunnah. Sudah kita baca bersama-sama. Ketika kita mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, lalu memperbanyak sunnah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dicintai oleh Allah. Ketika kita dicintai oleh Allah, setiap gerakan dan diamnya kita adalah untuk Allah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahia khilatul wilayah. Dan ini adalah karunia kewalian. Artinya saat ini seseorang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita baca bersama-sama hadisnya. Ketika tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, firman Allah dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hanya fardu yang aku cintai. Dan jika hamba selalu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah, maka aku akan mencintainya. Ini sudah kita baca. Jadi proses awal mengerjakan wajib sudah selesai, lanjut tambahi sunnah yang banyak tanpa henti, nanti Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Dan sudah kita bahas mata yang digunakan untuk melihat. Artinya satu, Allah menjaga penglihatan, pendengaran, tangan dan kakinya. Diartikan juga ketika hamba sudah sampai derajat mahabbah kepada Allah, ini otomatis di mata tidak akan maksiat, telinga tidak akan maksiat, mulut tidak akan maksiat, semua tidak akan maksiat karena melakukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa diartikan hebat-hebatnya ya, dia tidak memandang pandangan biasa, tidak melihat penglihatan biasa, tidak mendengar dengar biasa. Selalu dia bisa melihat hikmah ilahi di balik apa yang dia dengar dan dia lihat. Contohnya mungkin ini secara ilmiah yang gampang kita pahami. Saya sama-sama melihat air minum, semua melihatnya air putih biasa. Tapi ketika seseorang yang sudah cinta dan dicintai oleh Allah, ilmunya maksimal, melihat air ini, dia melihat kebesaran Allah yang menciptakannya. Saya kayak sampai saya sama-sama melihat manusia biasa aja. Tapi ketika orang soleh melihat hikmah penciptaan Allah dan berusaha apa yang saya pandang ini bagaimana membuat saya tambah dekat kepada Allah. Nah itulah pandangan ilahi. Jadi setiap pandangannya mereka itu hubungannya selalu kepada agama. Sampai-sampai ini contoh, kalau kita melihat kucing kan lucu, ya, melihat kucing hewan lucu, yang lucu kucingnya. Ada yang melihat kucing kesal karena merusak. Pandangannya sesuai dengan pandangan kita. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, amal, cinta kepada Allah, melihat hewan kucing seperti itu, pandangannya beda. Yang diambil hikmah ilahiyah. Seperti perkataan kalau tidak salah Imam Hasan al-Basri, ketika melihat kucing, beliau ngomong, saya belajar dua hal dari kucing. Apa itu? Husnul talab wa husnul muraqabah. Cara meminta yang bagus dan muraqabah yang bagus. Muraqabah itu waspada. Artinya kucing itu kalau minta kepada tuannya, kepada orang sopan, dan gak pakai berhenti sampai dikasih. Dan begitu juga kucing itu serba waspada. Lagi tidur pian lewat, bangun dia. Nah begitu seorang hamba harusnya katanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau minta sama Allah yang baik, dan harus selalu sadar dirinya dilihat oleh Allah. Nah, kan cara pandangnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Kalau kita melihat hewan ya biasa, tapi mereka melihat hewan selalu ada hikmahnya.
Melihat makanan selalu ada hikmahnya. Ini mungkin salah satu sebab ketika mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak memandang kecuali dengan Allah dan untuk Allah, tidak mendengar kecuali dengan Allah dan untuk Allah. Nah, ini tafsir yang kita pakai. Jangan sampai diartikan salah. Berarti Allah yang melihat, Allah yang mendengar. Ini kayak gini berbahaya hadirin, bisa bikin kita keluar dari Islam. Ya, ada penafsiran yang memang kadang-kadang tidak dia pahami akal. Takutnya salah ibarat akhirnya bikin murtad. Ya, ini soalnya masalah ilahiyah kan. Ini yang dengar Tuhan bukan saya. Nunjuknya telinganya seorang. Murtad. Hati-hati. Jadi memang ada pembahasan tauhid ya. Kan aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Ketika terus dia bilang, berarti ini telinga yang mendengarkan Tuhan bukan saya. Keluar dari Islam. Karena dia meyakini hulul dan dia meyakini Tuhan itu berbentuk. Nah, ini nggak usah pakai tafsir kayak gitu. Karena belum waktunya dan salah akhirnya, ibaratnya itu salah dia. Nah, ini kita lewatkan aja tafsir seperti itu. Selanjutnya, wala in sa'alani la'utiyanahu wa la in ista'adani la'udhidannahu. Dan hamba tersebut kalau meminta aku akan aku beri, dan kalau berlindung kepadaku akan aku lindungi. Karena dicintai sama Allah. Orang itu kalau dicintai, apapun yang dia minta pasti akan dikasih. Sampai kalau cinta sama seseorang, gak pikir walaupun capek, susah, dia minta sesuatu dia akan beri. Tapi kalau sudah gak suka ya gak ada. Walaupun mudah gak akan diberi. Makanya kadang-kadang tuh kita kalau ditanya gimana cara kabul doa, biar doa itu kabul, apa caranya? Bikin kita dicintai dulu oleh Allah. Itu caranya. Jadi kan kita dicintai oleh Allah, nanti baru enak doa cepat kabul. Kalau kita melanggar terus, maksiat terus, makan haram terus, gimana doanya mau kabul? Karena Allah tidak suka. Kita lanjutkan. Kita cukup bagian dari sini. Satu lagi ya. Wala in ista'adzani la'udhin qawmi. Dan kalau berlindung kepada Allah, aku akan lindungi dia sama. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi fi qabdi nafsi fi qabdi nafsi abdi al-mu'mini. Yakrahul mauta wa ana akrahu sa'atahu wa la budda lahu min al-maut. Ini kalimat ini jangan diambil mentah-mentah, ini kalimat biasa. Kalau bahasanya artinya begini ya. Dan tidaklah aku ragu dalam sesuatu yang untuk aku kerjakan, seperti raguku mencabut jiwa seorang hamba yang beriman. Padahal dia benci mati, dia tidak suka mati. Wa ana akrahu musa'atah, dan aku tidak suka membuat dia benci. Tapi harus dicabut dalam minal maut. Ini artinya bukan dia harus jelas dibaca nggak paham. Oh, berarti Allah ini kalau ada wali kadang mau mati ragu dicabut apa kada? Bukan gitu, bukan ragu yang dimaksud. Ini bahasanya memang terjemahannya translate ragu. Saya nggak tahu dari terjemahan apa. Sama ragu juga. Ragu. Iya. Kalimat ragu, Tuhan itu nggak pernah ragu ya. Allah itu nggak bisa ragu. Ragu itu yang tidak tahu baik atau buruk, itu yang ragu. Kalau Tuhan Maha tahu segala-galanya. Itu ragu-ragu yang dimaksud bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena kasih sayang. Ya, kalimat ragu ini bukan berarti Allah ragu mengerjakan, tidak. Pasti dikerjakan dan gak akan berganti. Soalnya dijelaskan juga di ayat ini, walaupun dalahu minal maut, harus dia mati. Artinya di sini kasihnya Tuhan terkadang ya sampai itu rahmatnya itu tampak bahkan saat mencabut nyawa. Makanya ketika kita dengar ceritanya, ketika malaikat datang mau mencabut nyawanya Rasulullah SAW, ya, malaikat itu bukan datang langsung cabut, tapi izin, meminta izin. Padahal nggak ada ceritanya malaikat Israel datang minta izin. Orang tugasnya perintahnya Allah, perintahnya Allah. Cuman ini gambarannya, ketika Allah sayang kepada seorang hamba, ya, ditampakkan sayangnya. Walaupun pasti dikerjakan, tapi ditampakkan sayangnya seakan-akan kamu mau mati tidak? Kamu mau mati tidak? Seakan-akan ditanya seperti itu. Kalau Rasulullah ditanya, kalau para wali berbeda-beda caranya. Sebagian dari aulia memang nggak ditanya,
Cuman malaikat datang membukakan hijabnya, dikasih lihat ini rumah pian di surga, ini derajat pian di surga nanti. Biasanya wali kalau udah lihat kayak gitu, cabut sekarang aja malaikat. Karena saya nunggu besok. Kenapa? Kelihatan tempatnya di surga. Nah begitu caranya, maksudnya diberikan rahmat, kasih. Sama kayak kita ini kalau punya anak misal, anak sakit harus dikasih obat, padahal nggak tega, tapi tetap waktunya kasih obat harus dikasih. Ya begitu maksudnya. Ada rasa kasihan tapi harus dikerjakan. Ini sampai seperti ini rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada para wali. Nah ini disebut ini wali. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ini hadis ini dalil bukti siapa itu wali. Siapa itu wali? Dalilnya dari sini. Orang yang mengerjakan wajib, meninggalkan haram, memperbanyak sunnah dan istiqomah melakukan itu. Mereka lah walinya Allah, bukan yang lain. Ini aja. Jadi wali itu siapa? Ada di hadis ini. Ketika mengerjakan wajib, meninggalkan haram, memperbanyak sunnah, diangkat derajatnya bukan main oleh Allah. Dan Allah kalau sudah cinta, ya cinta bukan main sama hambanya. Kalau udah cinta itu melebihi cintanya manusia kepada manusia. Sampai-sampai dulu ada di Al-Rahman Syekh Umar Mukhtar, terkenal orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, termasuk manusia yang sangat disayangi oleh Allah. Wali soleh dicintai, dan biasanya sifatnya orang cinta itu kan cemburu. Kalimat cemburu itu artinya nggak boleh ada yang ganggu kekasihnya, bukan perebutan, bukan. Tidak boleh ada yang nyakiti kekasihnya. Habib Umar ini nggak boleh ada yang ganggu dia sedikit pun, langsung kena, bahasa kita ketulahan. Walat. Nggak bisa ada yang ganggu sedikit pun, langsung dihukum. Tapi Habib Umar itu bukan orang yang ya Allah yang ganggu saya, hancurkan dia. Karena pernah berdoa kayak gitu. Doanya selalu maafkan mereka. Tetapi Allah nggak pernah ngasih izin siapapun juga ganggu beliau. Salah satu pernah contoh ceritanya, ada orang piara kambing. Kambingnya dibawa, digembala, kan zaman dulu gembala, sampai makan rumput dari tanahnya Habib Umar, Syekh Umar Mukhtar. Ketika makan rumput, jatuh kambingnya, langsung mati. Langsung, padahal rumput biasa. Kenapa? Gak boleh ganggu rumputnya aja karena diizinkan sama Allah SWT. Apalagi mengganggu walinya. Baru ganggu rumput, dan ini hewan. Dengan apa dapat seperti itu? Dengan apa beliau dapat derajat seperti itu? Kan dicintai oleh Allah. Sebab apa? Mengerjakan wajib, meninggalkan haram, memperbanyak sunnah. Itu kuncinya. Yang hendak mengulangi, memperjelas. Fantur rahimakallah, pandanglah, lihatlah. Semoga kalian dirahmati oleh Allah. Ila man tawa alaihi hadzal hadis. Apa yang tersimpan di dalam hadis ini, hadis qudsi ini, minal asrar, dari rahasia, wal ma'arifi, dan ma'rifat, wa ta'ammal, dan hayati, angan-angan, ma'au ma'a ilaihi, apa yang diberikan isyarat oleh hadis ini, minad daqaiqi, hal-hal detail, wal lataifi, dan yang tersembunyi, wa ma wasala hadzal abdul muwaffaq, dan bagaimana sampainya hamba ini yang diberi taufik oleh Allah ila hadzal martabatil azimati, kepada martabat agung ini. Dan kita lihat ya, hambanya sampai dicintai oleh Allah, pendengarannya dijaga, dan seterusnya. Agungnya tadi sampai derajat tinggi ini, dan maknanya hadis. Lihat bagaimana detailnya. Ini hadisnya ini memang panjang ya. Hadisnya memang panjang penjelasannya. Cuma kita ringkas saja seperti yang sudah kita bahas kemarin. Allati shara fiha ma yuhibbu mahbuban lillah. Di sini Imam Haddad mengatakan, kan hamba tersebut yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada derajat agung ini. Di mana derajat ini setiap hal yang dicintai oleh hamba tersebut dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, yang dicintai oleh orang tersebut dicintai oleh Allah, yang dibawa yakrahu makruhan indallah, dan yang dibenci oleh hamba tersebut dibenci juga oleh Allah.
memang hadisnya ada beberapa riwayat tambahan. Ada beberapa riwayat tambahan itu kalau dijelaskan didetailkan. Jadi seakan-akan ini hamba yang sudah sampai derajat tersebut, segala yang dia cintai akan dicintai juga oleh Allah, dan segala yang dia benci akan dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang pintar itu kadang-kadang dia mungkin kalau mau berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara langsung kan mereka cari wasilah, orang dalam. Siapa itu orang dalamnya? Walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika wali cinta kepada seseorang, Allah akan cinta kepada orang tersebut. Ketika wali benci kepada seseorang, Allah akan benci kepada orang tersebut. Dan kita sudah sering dengarkan ya, ada riwayat man ada di waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang ganggu waliku, maka aku mengumumkan perang dengan orang tersebut. Orang perang sama Tuhan kayak apa kisahnya? Ini perang sama Tuhan, gak mungkin ada kesempatan untuk menang. Ya gak bisa, jangankan menang, berharap memberikan gangguan aja gak bisa, habis. Jadi yang dibenci wali dibenci langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, wali kadang mungkin ngebenci sembarangan dan gak mungkin cinta yang haram. Kalau udah dicintai sama orang soleh, cinta. Pernah dengarkan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada maling masuk rumah beliau, keluar jadi wali. Ada maling masuk rumah beliau mau nyolong, mau mencuri. Pas masuk rumah lagi mau mencari barang buat dicuri, gak ada barang apa-apa, makanan aja gak ada. Ini rumahnya orang soleh yang benar-benar tawakal, yang benar-benar zuhud dari dunia. Masuknya tengah malam, jam wali lagi ibadah. Jadi pas masuk ke rumah, Syekh Abdul Qadir lagi bangun qiyamul lail, langsung sembunyi di bawah kolong. Pas kolong itu Syekh Abdul Qadir naik ke atas sholat. Gak bisa kabur aja, sembunyi di bawah ketakutan. Qiyamul lail sampai mau dekat pagi. Ini wali ya, dapat kabar entah apa namanya, dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah melalui malaikatnya atau kayak apa, dengar ada seorang wali meninggal. Wali itu seakan-akan punya ikatan satu sama lain. Ya kalau gambaran kita sekarang kan kita punya handphone, biar malam-malam mengirim status ada orang meninggal. Nah wali itu punya kayak gitu, tapi mungkin bukan handphone. Ya, entah itu bagaimana di akal mereka, masuk akal aja. Dulu mungkin tidak masuk akal kan, orang Indonesia dengan kabar di Amerika, nggak masuk akal dulu. Jangankan nggak usah jauh-jauh, 30 tahun yang lalu kita belum masuk itu, agak repot kabar secepat itu. Nah, tapi para aulia sudah ada kayak gini dari dulu. Ini bukan hal yang ajaib, aneh, benar. Sebetulnya ternyata masuk akal juga sekarang. Cuma bedanya kita pakai alat. Jadi ada kabar ada seorang wali meninggal dunia. Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani? Doa, ya Allah, ada orang masuk rumah saya, perlu hajat ya Allah, dan dia nggak dapat apa-apa, kasihan ya Allah. Tolong ampuni kesalahannya, masuk rumah tanpa izin dan angkat darajatnya. Akhirnya wali yang meninggal dunia itu darajatnya digantikan ke maling yang masuk rumah sini. Masuk ke dalam rumah, niatnya maling, keluar jadi wali. Kayak apa kisahnya? Karena dicintai sama wali. Tapi jangan dipraktekkan ya. Boleh orang soleh nyolong nggak jadi wali ya. Yang keluar dari rumahnya wali bukan jadi wali. Oke. Nah itu contoh ya, ketika dia cinta dengan seseorang, orang tersebut dicintai sama Allah. Tapi ingat ya, ini kisahnya, ini kan cerita putus ya, sampai gitu aja diringkas. Bukan berarti langsung jadi wali selesai. Ada maling tersebut taubat dulu, belajar dulu. Jangan berkisah langsung harapannya kita datang langsung jadi maling. Gak ada, itu taubat dulu, proses, semua ada prosesnya. Karena kalau cerita kadang mungkin diceritakan berhari-hari. Ceritakan diringkas saja. Jadi ada prosesnya. Nah, lihat ya. Darajat sebegitu agung mulia. Dapatnya kayak apa caranya? Biar jadi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, biar jadi seperti wali-walinya Allah yang dicintai oleh Allah. Segala hal yang dicintai sama dia dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu dulu berebutan mereka apa? Ingin dicintai para wali. Berusaha mendekat sama aulia. Kenapa? Kalau wali cinta sama saya, beres.
Allah juga akan cinta kepada saya. Nah, biar dapat derajat itu bagaimana? Illa bi'adai maftarallahu alaihi. Gak sampai ya derajat tersebut kecuali dengan mengerjakan hal yang diwajibkan oleh Allah kepada beliau, wal ikthar minan nawafili, dan memperbanyak sunnah. Gak akan sampai derajat tersebut kecuali dengan apa? Dengan mengerjakan wajib, meninggalkan haram, dan memperbanyak sunnah. Melakukan itu semua ibtigha az-zulfa ladai, berharap dekat di sisi Allah, harinya ikhlas. Fasibat as-sibat, maka cepatlah, jangan tunda-tunda. Semua bisa, hadirin pian, semua bisa, kita semua bisa. Ya walaupun kalau mungkin mengejar derajat seperti Syekh Abdul Jalani memang susah, tapi kalau dari segi bisa, semua bisa. Dengan apa caranya? Tinggalkan haram, kerjakan wajib, perbanyak sunnah. Itu caranya, nggak ada yang repot. Di Islam itu untuk mengejar derajat tinggi, ini kuncinya. Kerjakan wajib, tinggalkan haram, perbanyak sunnah. Mengerjakan itu ikhlas, hanya berharap kedekatan kepada Allah. Semua bisa, semua bisa. Ya, cuman nggak ada yang bilang apa, susah. Kadang-kadang kita tuh begitu. Setan ini paham, setan ini mengerti kayak ini. Kalau melihat orang semangat ibadah, mau berjalan di jalan yang benar, setan nggak mau, dicegah. Nggak bisa dicegah, dibelokkan sama setan. Jadi kalau mereka kepada Allah, ini caranya, ini orang biasa, ini orang awam. Nah itu yang sering kita deketin. Belajar ilmu, contohnya ada pengajian. Guru mengajarkan caranya, hukumnya sholat ada 17. Begini. Hal-hal yang diharamkan apa saja. Begini. Aduh, belajarnya kayak waktu TK dulu. Belajarnya kayak waktu di pengajian dulu. Setan datang begitu. Padahal nggak ada orang wali kecuali ini jalannya. Wali itu bukan orang yang belajar ilmu yang sangat tinggi. Nggak ada ilmu yang tinggi, hadirin. Nggak ada ilmu yang tinggi. Dia dapat kedekatan kepada Allah dengan ilmu yang rendah, dengan ilmu dasar. Kalau dekat kepada Allah melalui ilmu yang sulit difahami, nggak akan ada orang yang dekat kepada Allah. Susah. Kedekatan kepada Allah itu kuncinya. Kerjakan wajib, kerjakan yang perbanyak yang sunnah. Fasibat, maka cepat kata Imam Haddad. Cepatlah. Ingkana laka himmatun fil usul. Jika kamu punya semangat untuk sampai ila maratibil kamal, pada derajat kemuliaan. Kalau memang kita punya semangat untuk sampai kepada derajat sempurna, warabatun fil qulubi, darajatil rijali, dan kita punya keinginan sampai kepada derajat orang-orang mulia, faqad waddaha laka tariqa, Allah telah jelaskan jalannya buat kita melalui hadis qudsi tersebut. Wabadalaka syu'a'ut tahqiq, dan Allah telah menunjukkan dengan jelas ya cahaya tahqiq, artinya jalur yang benar. Udah hadisnya jelas benar hadirin. Hadis kemarin itu jelas benar. Enggak ada yang bingung di hadis itu. Kalau mau jadi wali ibaratnya gini ya, kalau ingin dekat dicintai oleh Allah, gimana caranya? Kerjakan wajib, perbanyak sunnah. Kerjakan wajib, tinggalkan haram, perbanyak sunnah. Hasilnya apa? Dicintai oleh Allah. Itulah wali. Jadi wali itu orang yang mengerjakan wajib, meninggalkan haram, memperbanyak sunnah. Efeknya wali apa? Efeknya wali dicintai oleh Allah. Nah itu kalau mau jadi wali itu caranya. Ingat, mau jadi wali bukan mau jadi orang yang bisa baca isi hati orang, itu bukan wali ya. Itu nanti hal-hal sampingan. Sudah seperti kita bahas. Siapa wali? Orang yang dicintai oleh Allah. Amalnya wali bagaimana? Kerjakan wajib, tinggalkan haram, memperbanyak sunnah, istiqomah, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mulai seperti yang sudah kemarin kita bahas. Dimulainya bagaimana? Kerjakan wajib, tinggalkan haram dulu, sambil mengkodok kalau ada wajib yang dilewatkan. Yang punya
dan seterusnya. Tinggalkan yang haram, taubat dari yang haram. Setelah itu perbanyaklah sunnah. Hal haram sudah beres, perbanyak, mulai latihan memperbanyak sunnah. Wa'lam, ketahuilah anna Allah qad ja'ala bi fadlihi wa rahmatihi fi an-nawafil jabran lima yaqa'u min al-khalali fil fara'id. Ini istimewanya sunnah. Kerjakan sunnah. Kenapa? Sesungguhnya Allah telah menjadikan dengan keutamaan dan rahmatnya, menjadikan dalam sunnah-sunnah, nawafil itu artinya sunnah, jabran, penambal, lima yaqa'u min al-khalali fil fara'id. Yang ditambah apa? Sesuatu yang ada kurangnya dari hal fardu. Jadi kalau fardunya kita kurang sempurna adabnya, ada kurangnya, yang bisa menyempurnakan apa? Sunnah. Walakin tetapi la yajburu khalal al-fariidati illa bi naflin min nawmiha. Tetapi tidak akan bisa menambal kekurangan fardu kecuali sunnah yang sejenis. Contohnya sholat ditambal dengan sholat, puasa ditambal dengan puasa. Dan yang kalimat menambal kekurangan itu bukan kekurangan rukun dan syarat tadi. Tadi saya sholat lupa ruku, sholat sunnah aja lah gantinya tadi. Tadi saya sholat lupa wudu, kan kurang ya? Diganti dengan sunnah. Tidak. Kalau syarat sama rukun nggak bisa diganti. Mungkin begini gantinya. Yang sering terjadi, kita kan sholat kurang khusyuk. Kadang-kadang khusyuknya cuma 50%. Nah, jadi buat mengejar pahala 50% yang kurang ini, kan adab kan berarti sunnahnya sholat diganti dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ba'diyah itu nutupi sunnah-sunnah dari sholat maghrib tadi misal yang kurang. Di maghrib kurang sempurna adabnya. Yang nutupi kekurangan tersebut adalah sholat sunnah ba'diyah. Itu yang dimaksud. Bukan berarti tambal kalau ada yang salah sunnah beres. Kalau kayak gini akhirnya kacau ibadah kita. Bayangkan, saya kalau puasa siang-siang makan kan kurang puasa saya tuh. Berarti saya kerjakan sunnah aja lah biar ketambal kurangnya. Akhirnya main-main ibadah. Tidak ya. Kalimat sunnah sebagai penambal wajib itu artinya dalam wajib kan ada adab. Kalau adabnya tidak sempurna ditambal dengan sunnah. Maksudnya begitu. Sholat untuk maghrib misal kan wajib hukumnya. Ada rukun, ada syarat dan ada adab. Kalau adabnya saja lalai diganti, nanti bisa ditambal dengan sunnah. Tapi kalau rukun, syarat salah, nggak bisa ditambal dengan sunnah. Kalau ini kan jelas. Jadi kita nggak main-main dalam ibadah. Wal fardu huwal aslu. Fardu itu adalah asal. Wal naflu tabi'un. Dan sunnah adalah pengikut lahu bagi fardu. Ini seperti sudah dijelaskan dalam hadis. Kita ingat lagi. Fardu itu asal, sunnah itu pengikutnya. Kalau nggak ada fardu, asal itu tidak ada. Kalau nggak ada fardu, berarti nggak ada sunnah. Nggak ada asal, berarti nggak ada sunnah. Seperti tidak ada akar, berarti nggak ada pohon, nggak ada batang, nggak ada fondasi, ya nggak ada rumah. Semua begitu. Kalau nggak ada fardu, sunnah tidak ada. Dan ini termasuk juga cara paling favorit setan menipu orang dalam mendekatkan diri kepada Allah. Walladzi yu'addil faraidha, yang biasanya setan begini ya, Pak, biar itu sunnah sunnah yang banyak mengerjakan sunnah sampai wajib lalai. Nah makanya berbahaya itu. Yang ada ngasih isyarat di sini. Walladzi yu'addil faraidha, orang yang mengerjakan fardu. Wa yajtanibal maharima, lalu dia meninggalkan yang haram. Mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram. Wala yatanaffal, tapi dia mengerjakan sunnah sama sekali. Ahsanu
bagus keadaannya mimman yata'aton nawafila, dari orang yang mengerjakan sunnah-sunnah wa yaqa'u fi ihmali ba'dil faraid, dan dia lalai ya, dalam mengerjakan sebagian fardu. Jadi orang yang mengerjakan wajib, meninggalkan haram, itu aja sudah. Ini lebih bagus daripada orang yang sibuk sunnah tapi akhirnya wajibnya jadi lalai. Soal maghrib pagi, kenapa? Mau dia. Akhirnya wajibnya jadi sembarangan. Sudahlah, mendingan wajibnya yang benar, sunnahnya nggak usah. Ya, tapi kalau paling bagus ya kerjakan dua-duanya yang benar. Jadi kalau perbandingan, kadang-kadang ada orang yang lalai dari mengerjakan wajib, tapi sibuk mengerjakan sunnah, sampai lalai mengerjakan wajib. Sibuk mengerjakan sunnah, lalai mengerjakan wajib. Seperti contoh, sibuk sedekah punya sunnah ya, yang wajib zakat, ini istilahnya. Sibuk mengerjakan sedekah, akhirnya zakatnya lalai. Mendingan zakat yang benar, beri orang yang berhak sesuai jumlahnya yang pas. Kada usah sedekah nggak apa-apa. Daripada udah kebanyakan sedekah, akhirnya pas mau zakat, ada siapa yang belum dikasih zakat ini? Orang-orang miskin sudah saya kasih sedekah, akhirnya zakatnya ngasih kepada orangnya sembarangan. Mendingan kada usah sedekah, karena sunnah-sunnahnya nanti bisa hilang pahalanya. Sholat itu juga sibuk mengerjakan sunnahnya sholat, tapi wajibnya tidak dikerjakan dengan benar. Puasa, ngaji Al-Quran, sahur, ya kalau sahurnya sedikit, ya siang-siang pengajian, habis pengajian dan maksiat pinggir jalan. Udah mendingan kalau usah pengajian, habis sholat subuh kuring bangunnya sebelum maghrib. Daripada sholat zuhur ya, sholat zuhur ya, sholat asar ya, sholat. Tapi kada mengaji, kada apa, ya wajib aja dikerjakan. Ya nggak pakai kuliah subuh, kada pakai kuliah sore, kada pakai pengaji zuhur, tapi haram kada dikerjakan, lebih afdal daripada sahur pergi ke masjid, kuliah subuh, pulang kuliah subuh jalan-jalan, pagi-pagi udah lihat maksiat, habis pahala. Sore kuliah sore belanja sana sini sambil melihat maksiat. Kadang-kadang ada yang dia lihat maksiat dan juga dia buka aurat double, melihat dan membagi maksiat. Ini kayak gini, udahlah mendingan dia puasa wajib kalau sekolah rumah murid aja seharian. Lebih afdal daripada yang ngerjakan wajib, kan puasa dikerjakan. Ya, ngaji dan seterusnya, tapi kan sunnah dia tadi ngaji, boleh semua, sunnah semua. Tapi dia ngerjakan haram. Yang lebih bagus daripada tetangga sholat subuh tidur lagi, bangun zuhur sholat tidur lagi, bangun asar sholat tidur lagi, bangun maghrib buka puasa. Kada kuliah subuh, kada mengaji, Ramadan macam apa ini misalkan, guling terus. Tapi dia ngerjakan haram kan? Sudah, ini bagus. Bagus. Yang gimana yang keliling-keliling pengajian tadi? Yang keliling pengajian bagus ya, asal ninggalkan haram. Kalau haram dikerjakan, ya, sunnah juga akan bermanfaat ketika kita mengerjakan yang haram. Makanya Allah mengatakan, iyyaka, hati-hati kamu, ta'ridhu an syai'in minal faraid. Lebih parah lagi, kamu berpaling dari yang fardu, istighalan bi syai'in minan nawafil, sibuk mengerjakan sunnah. Fata'lama bitarkil faridati, maka kamu dosa meninggalkan fardu. Wala yataqabbalullahu minkan nafilata, dan Allah gak akan menerima dari kamu sunnah. Sunnahnya kalau diterima, dosa ia meninggalkan wajib. Dan ini kadang-kadang kita begitu. Contoh kemarin yang saya bahas di akhir pembahasan minggu lalu, orang punya qada wajib, orang punya qada sholat, kada sholat berapa kali, berapa bulan, atau dulu belum hijrah ya, belum taubat, sempat kada benar sholatnya. Sekarang alhamdulillah udah taubat, mau ibadah benar.
Jangan kalau usah kodok yang wajib, saya mau sholat sunnah aja. Hati-hati, iya kan? Hati-hati kamu berpaling meninggalkan wajib karena alasan mau mengerjakan sunnah. Kodok sholat maghrib kalau usah awabin. Kan kita awabin tadi ya. Kalau yang punya kodok sholat maghrib wajib, kodok maghribnya, nggak usah mengerjakan sunnah. Kenapa? Kita dosa meninggalkan wajib. Sunnahnya kayak apa? Malah nggak dapat pahala sunnah. Dan seperti kita sampaikan, ulama mengatakan, sebagai ulama mengatakan haram orang sholat sunnah kalau masih punya kodok wajib. Ya, sebagian mengatakan begitu, haram orang sholat sunnah kalau masih punya kodok wajib. Bayangkan ya, dia punya kodok sholat wajib, nggak boleh sholat sunnah. Bukan berarti suruh tidur, bukan. Artinya wajib pian kodok. Daripada sholat sunnah, kodok wajib. Nggak boleh sholat sunnah, ganti semua sholat sunnahnya dengan kodok wajib. Kenapa? Karena sunnah nggak bermanfaat kalau wajibnya belum diselesaikan. Coba gambarkan aja. Itu omongan itu berbahaya buat orang tersebut. Yang bahaya buat orang yang lalai. Sholat sunnah aja dosa kalau masih punya kewajiban yang ditinggalkan. Bayangkan, itu tadi kodok ya. Bayangkan seandainya ada sholat beneran, datang ke masjid terlambat, tarawih, terlambat isya, orang udah tarawih, isyanya kayak aja kok, tarawih aja langsung. Atau tarawihnya sebetulnya nggak bisa karena belum isya. Percuma. Apalagi sholat asgarnya udah gitu habis tarawih lupa nggak ada sholat, pulang ke rumah. Malam qiyamul lail jam 2, sholat witir 11 rakaat, bacanya setengah juz. Habis sholat ketiduran, bangunnya jam 7 pagi. Sholat subuh. Nah, ini hati-hati yang kayak gini. Yang sibuk mengerjakan sunnah, meninggalkan wajib, berbahaya. Alhamdulillah, apalagi coba bayangkan, apalagi yang sibuknya maksiat, meninggalkan wajib. Ini lebih bahaya lagi. Kemana kita sholat? Main. Kemana kita sholat? Jalan-jalan. Kemana nggak sholat? Lagi ghaflah dan lalai. Kita ini meninggalkan wajib, kerjakan sunnah, itu dosa sunnahnya. Apalagi kerjakan wajib, kerjakan sesuatu yang sia-sia. Apalagi naudzubillah meninggalkan wajib, kerjakan yang haram. Ini dosanya berkali-kali lipat. Hati-hati. Alhamdulillah kita ini masih diberi taufik izin oleh Allah belajar seperti ini. Ini hal yang penting buat kita. Hal yang penting. Berapa banyak orang yang punya kodok sholat wajib belum dikerjakan. Ini kesempatan kita. Kalau masih ada yang belum punya, jangan malu, jangan merasa kodok wajib minim pahalanya, yang sunnah pahalanya besar. Tidak. Yang kodok wajib pahalanya 40 kali lipat daripada mengerjakan sunnah. Kerjakan. Kalau ragu jumlahnya berapa, kemarin ada yang bertanya. Saya tahu kodok wajib banyak, tapi saya ragu jumlahnya berapa yang perlu dikodok. Dikira-kira aja yang kurang berapa, kira-kira. Kalau bisa ambil yang hati-hati lebih bagus. 10 atau 11, ambil 11 biar lebih hati-hati. Seandainya lebihan kadang apa, pahalanya kadang mungkin berkurang. Nah, lalu mengkodok sholat wajib itu hadirin bebas, waktunya kapan saja. Bebas. Biar mau kodok sholat subuh sekarang malam-malam boleh. Mau kodok sholat isya duhur boleh juga. Kalau kodok sholat tidak perlu pada waktunya, bebas. Soalnya mengganti ini. Namanya mengganti kan berarti di luar waktu. Kalau mengerjakan di dalam waktu, jadi nggak ada syarat khusus di dalam waktu. Kapan aja. Biar mau kodok sholat isya jam 9 pagi, jam 10 boleh. Mau kodok sholat isya habis asar boleh juga. Ya, nggak ada waktu yang haram buat kodok sholat ya. Karena ada 5 waktu dilarang sholat. Jadi kalau untuk kodok itu nggak ada masuk di situ, bebas untuk mengkodok sholat. Nah ini perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai ya kita berpaling dari wajib, ngerjakan sunnah dengan alasan mengerjakan sunnah. Satu, kita dosa meninggalkan haram, dan sunnahnya meninggalkan wajib. Kita dosa meninggalkan wajib, dan sunnahnya kayak apa? Gak dapat pahala sunnah. Gak dapat pahala sunnahnya.
sunnah. Ya Allah, sia-sia. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa dapat begini orang sedikit ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita nggak tahu jalannya kan, terlambat tahunya udah ketuaan. Tapi alhamdulillah, walaupun nggak ada kata terlambat, kalau kita ada kesempatan ingat, ini berarti taufik izin dari Allah dijaga. Dan alhamdulillah ini ilmu yang kita baca juga sama, ini ilmu yang wajib. Ini ilmu yang wajib, bukan belajar ilmu sembarangan yang sunnah. Karena ilmu pun juga begitu. Sibuk belajar ilmu sunnah, malah dari ilmu yang wajib. Dosa juga kita ilmu sunnah ada berkahnya, dosa malah ilmu yang wajib. Mudah-mudahan